Selamat datang kembali di channel tentang kode. Di video ini kita akan belajar membuat root dengan modal Bootstrap menggunakan Golang. Untuk fitur-fitur yang akan kita buat kurang lebihnya seperti ini. Jadi ada tabel untuk menampilkan data mahasiswa, kemudian bisa menambah data dalam bentuk pop-up modal Bootstrap, kemudian juga ada untuk edit data juga dalam bentuk modal Bootstrap. Dan ini semua terjadi secara dinamis. Jadi modal yang akan kita buat sifatnya dinamis. Oke, ini saya buka Visual Studio Code. Oke, saya akan membuat satu folder baru. Saya klik Open Folder. Kemudian saya masuk ke Go Workspace, folder Source. Di sini saya buat satu folder baru, Go Root Modal seperti ini. Kemudian saya open di Visual Studio Code. Oke, di folder Go Root Modal, saya buat satu file main.go. Kemudian saya juga akan membuat folder config, controllers, views, models, dan yang terakhir folder entities. Oke, seperti ini. Untuk folder config, ini akan saya gunakan untuk menyimpan file koneksi ke database. Kemudian folder controllers, models, dan view, ini saya butuhkan karena saya akan membuat dengan design pattern MVC. Nah, yang terakhir folder entities akan saya gunakan untuk menyimpan struk mahasiswa. Oke, yang pertama saya akan membuat dulu database-nya. Ini saya buka browser. Saya akan menggunakan phpMyAdmin. Ini saya login dulu. Oke, di sini saya akan membuat satu database. Untuk nama database-nya saya buat Go Root Modal seperti ini. Di sini saya buat satu tabel mahasiswa. Untuk jumlah kolomnya saya buat 6. Yang pertama ID, kemudian nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan yang terakhir alamat. Untuk kolom ID, length-nya saya biarkan default. Kemudian nama lengkap saya buat varchar 300, jenis kelamin saya buat enum. Oke, ini saya buat laki-laki dan perempuan. Tempat lahir saya buat varchar 300, tanggal lahir tipe datanya saya buat jadi date, dan yang terakhir alamat text. Oke, untuk kolom ID di bagian auto increment saya checklist, kemudian indeksnya primary, attributes saya pilih unsigned. Oke, ini saya klik save. Oke, untuk struktur tabel mahasiswa sudah selesai kita buat. Sekarang saya buka lagi Visual Studio Code. Oke, di sini saya buat paket main, func main. Selanjutnya saya akan membuat config untuk koneksi ke database. Jadi di folder config saya buat satu file database.go seperti ini. Ini saya buat paket config. Di dalam sini saya buat satu fungsi db connection seperti ini. Nah, fungsi ini akan mengembalikan dua kembalian SQLDB dan mengembalikan error jika gagal koneksi. Oke, di sini saya buat db driver, MySQL, db user. Saya menggunakan root, db password. Saya kosongkan karena saya tidak menggunakan password. Dan yang terakhir db name. db name Go Root Modal. Jadi sesuai dengan nama yang kita buat di sini. Jadi di sini saya buat Go Root Modal. Di bawah sini saya open koneksi. Jadi di sini saya buat dua variabel db dan error. Di SQL open, kemudian db driver, db user disambung seperti ini, db password disambung lagi, /db name. Nah, di bawah sini saya akan return db dan error. Oke, ini kita menggunakan database MySQL. Jadi saya harus menginstal dulu driver MySQL. Jadi ini saya buka terminal, new terminal seperti ini. Yang pertama saya akan menjalankan dulu go mod init github.com jpc go root modal seperti ini. Yang selanjutnya saya akan menginstal driver MySQL. Jadi go mod github.com go SQL driver MySQL. Sorry, ini go get ya.
Oke, untuk drivernya sudah berhasil kita install. Sekarang saya akan mengimport di bagian sini. github.com go SQL driver MySQL seperti ini. Oke, untuk koneksinya sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat file controller. Jadi saya buka di folder controller, saya buat satu file. Saya akan membuat terlebih dahulu folder mahasiswa controller. Oke, kemudian di dalam folder mahasiswa controller saya buat file mahasiswa controller. Oke, seperti ini. Ini paket mahasiswa controller. Di sini saya buat satu fungsi funIndex. Parameternya HTTP response writer, dan yang kedua HTTP request. Oke, sementara di sini saya print fmt println it's working seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat satu file di folder entities. Oke, ini saya buat dengan nama mahasiswa.go seperti ini. Ini paketnya entities. Kemudian di sini saya buat satu struct mahasiswa. Jadi type mahasiswa struct. Untuk field dari struct mahasiswa akan saya sesuaikan dengan kolom yang ada di tabel mahasiswa. Yang pertama ID, tipe datanya integer 64, nama lengkap, string, jenis kelamin, string, tanggal lahir, string, oke, yang terakhir alamat. Tipenya juga sama, string. Oke, seperti ini. Oke, untuk struct mahasiswa sudah selesai saya buat. Sekarang saya akan membuat satu folder di folder models. Di sini saya buat mahasiswa model. Kemudian di dalam folder mahasiswa model saya buat file mahasiswa model.go. Oke, seperti ini. Ini paketnya mahasiswa model. Kemudian di sini saya kosongkan dulu. Sekarang saya akan membuka file main.go. Nah, di sini saya akan membuat routes untuk menampilkan data mahasiswa. Jadi ini saya import dulu paket HTTP, handle function seperti ini. Ini akan saya arahkan ke controller mahasiswa di di fungsi index. Ini saya bootloadan dulu github.com cpc. Oke, seperti ini. Di bawah sini saya akan menjalankan servernya, jadi http listen and serve. Ini saya jalankan di port 8000. Untuk parameter kedua saya buat nil. Oke, sekarang saya akan tes jalankan go run main.go seperti ini. Oke, ini udah jalan. Sekarang saya buka browser. Ini saya tes. Oke, ini belum menampilkan hasil apa-apa karena kita belum mengerjakan fungsi index yang ini. Tapi ini sudah berhasil. Ketika kita mengakses base URL seperti ini, maka diarahkan ke file mahasiswa controller di fungsi index. Oke, sekarang saya akan kerjakan fungsi index ini. Oke, jadi di sini saya akan memanggil view untuk menampilkan data mahasiswa. Jadi ini saya buat variable template. Ini ada dua, ada text template dan HTML template. Jadi kita gunakan paket HTML template parse files. Nah, kemudian di sini saya arahkan file menuju view mahasiswa di mahasiswa index.html. Seperti ini. Ini nanti akan saya buat di folder views di sini. Kemudian saya panggil template execute. Untuk parameter pertama kita masukkan response writer. Yang kedua data yang akan kita kirim ke view-nya. Jadi sementara saya buatkan dulu nil seperti ini. Ini saya buat dulu file views mahasiswa di sini ya. Jadi ini saya buat dulu foldernya, folder mahasiswa. Kemudian di dalam folder mahasiswa saya buat satu file index.html. Oke, di file index.html saya akan menggunakan Bootstrap 4. Oke, ini saya copy yang bagian starter template. Ini saya copy starter template-nya, kemudian saya pastekan di file index.html. Bagian title-nya saya ganti menjadi go create modal seperti ini. Di bagian title saya ganti, ini nggak saya gunakan, saya hapus. Oke, di sini saya buat class container
margin top 5. Kemudian saya buat table seperti ini. Class table margin top 3. Oke. TH. Jadi yang pertama ada nomornya. Kemudian saya akan menampilkan nama lengkap mahasiswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, dan aksinya. Jadi nama lengkap. Di sini jenis kelamin saya buat L garis miring P. Ini tempat, tanggal lahir. Oke. Kemudian alamat dan yang terakhir aksi. Ini saya tes jalankan ulang. Saya buka lagi terminal. Ini saya stop dulu, saya jalankan ulang, go run main.go. Oke, saya buka lagi browser, saya reload. Oke, ini sudah ada tabel untuk menampilkan data mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan mengambil data mahasiswa yang ada di database untuk kita tampilkan di tabel ini. Ini saya buka lagi Visual Studio Code. Saya akan mengerjakan terlebih dahulu mahasiswa model. Oke, di sini saya buat struk mahasiswa model. Ini type mahasiswa model struk. Oke, seperti ini. Untuk fieldnya DB dengan tipe SQL DB. Oke, di bawah sini saya buat satu fungsi func new. Ini sebagai konstruktor. Ini akan mengembalikan struk mahasiswa, namun dalam bentuk pointer. Oke, jadi di dalam fungsi ini saya akan melakukan koneksi atau memanggil koneksi ke database. Oke, jadi di sini saya buat variabel db, kemudian error seperti ini. Selanjutnya saya panggil fungsi db connection yang ada di folder config. Oke, jadi di sini saya buat config db connection. Ini saya betulkan dulu github.com jpc. Oke, seperti ini. Di bawah sini saya cek if error tidak sama dengan nil, panic error seperti ini. Di bawahnya kalau tidak ada error, maka saya akan mengembalikan struk mahasiswa seperti ini. Kemudian db sama dengan db. Oke, di bawah sini saya akan buat struk method untuk menampilkan semua data mahasiswa. Jadi di sini saya buat func mahasiswa model, nama methodnya saya buat find all. Oke, untuk parameternya di sini menerima parameter bertipe struk mahasiswa yang kita buat di folder entities ini. Oke, jadi ini saya buat mahasiswa seperti ini. Kemudian ini parameternya berbentuk pointer, slice entities mahasiswa. Oke, seperti ini. Untuk fungsi ini mengembalikan return error jika ada error. Oke. Nah, di sini saya buat query-nya row error m db seperti ini, query select all from mahasiswa. Nah, di sini saya cek if error tidak sama dengan nil, maka saya akan nge-return error. Di bawah sini saya pakai keyword defer untuk close koneksi ke database. Oke, nah di bawah sini saya akan mengiterasi rows yang kita dapat dari tabel mahasiswa. For rows next seperti ini. Di sini saya buat satu variabel untuk menampung data-data mahasiswa sebelum kita append ke slice mahasiswa. Oke, jadi di sini saya buat misal data dengan tipe struk mahasiswa. Kemudian di bawah sini saya scan row scan mahasiswa, data.id, data.nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, kemudian tanggal lahir dan alamat. Data tempat lahir dan yang terakhir alamat. Oke, seperti ini. Ini saya enter supaya lebih enak dibaca. Nah, selanjutnya data yang ini akan saya append ke entities mahasiswa yang ini. Oke, jadi di bawah sini mahasiswa append data, dan selanjutnya saya return nil.
return nil karena tidak ada error, jadi saya return nil. Oke, ini saya betulkan dulu importnya github.com jpc group modal entities. Oke, seperti ini. Oke, method untuk mengambil semua data mahasiswa sudah selesai. Sekarang kita akan memanggil method ini di controller mahasiswa. Nah, di sini saya buat satu fungsi untuk mengambil data. Jadi func get data. Nah, fungsi ini akan mengembalikan string. Jadi di fungsi ini saya akan memanggil sebuah view data.html. Nah, kemudian saya akan mengambil semua data mahasiswa dan menampilkannya di view data.html. Nah, namun fungsi ini tidak akan mengrender template, melainkan akan disimpan atau dikembalikan dalam bentuk string. Nah, fungsi ini saya buat seperti itu tujuannya karena saya akan memanggil fungsi ini di index. Juga nanti saya akan memakai fungsi ini pada saat proses simpan data dan menghapus data. Oke, jadi saya buat sekali, saya pakai di index, di proses simpan, dan juga di proses delete data. Oke, di sini saya buat satu variable buffer. Ini saya menggunakan paket byte seperti ini, kemudian buffer. Oke, di bawah sini saya buat lagi variable template, kemudian errornya saya abaikan. Di sini saya tidak akan menggunakan yang seperti ini, namun di sini saya akan gunakan template new seperti ini. Kemudian untuk nama templatenya saya buat data.html seperti ini, dan selanjutnya saya akan meregister sebuah fungsi yang akan saya gunakan di view nanti. Oke, jadi func seperti ini, template func map. Nah, di sini saya akan meregister sebuah fungsi yang akan saya gunakan di view. Jadi tujuan dari fungsi ini kita gunakan untuk penomoran tabel. Oke, jadi di sini saya buat misal nama fungsinya increment seperti ini, func. Ini akan menerima dua parameter. Ini saya buat AB seperti ini, dan akan mengembalikan hasil dalam bentuk integer juga. Jadi di sini saya buat return A ditambah B seperti ini. Ini koma, jangan lupa. Kemudian yang terakhir di sini saya panggil parse file seperti ini, views mahasiswa. Ini saya gunakan data.html. Nanti saya akan buat view data.html. Di bawah sini saya buat variable mahasiswa, slice tipenya struct mahasiswa, entities mahasiswa seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan memanggil modelnya. Oke. Jadi di sini saya buat satu variable mahasiswa model sama dengan mahasiswa model new. Oke, selanjutnya di bawah sini saya akan memanggil method find all. Jadi di sini saya buat error sama dengan mahasiswa model find all. Kemudian saya masukkan mahasiswa seperti ini. Nah, di sini di bawah sini saya cek if error tidak sama dengan nil, maka di sini saya akan panic error. Oke. Nah, jika tidak error, maka data mahasiswa ini akan saya kirim ke view data.html. Jadi di sini data maps, key-nya string, interface seperti ini. Di sini saya akan kirim data mahasiswa ke view, key-nya mahasiswa, kemudian datanya diambil dari slash mahasiswa yang ini. Oke, yang terakhir di bawah sini kita panggil template execute template seperti ini. Kemudian masukkan variable buffer yang ini. Dan di sini nama templatenya jadi yang ini, kita akan mengeksekusi yang ini. Saya masukkan di sini, kemudian kita akan melempar data mahasiswa ke view data.html. Di bawahnya kita return buffer string. Oke, seperti ini.
Ini masih merah, kita scroll dulu ke atas. Oke, ini saya betulkan lagi importnya, github.com jpc. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat view data.html. Jadi di folder mahasiswa saya buat satu file baru, data HTML seperti ini. Nah, di data HTML ini saya akan mengiterasi data mahasiswa yang ini. Oke, di sini saya buat rank mahasiswa seperti ini. Nah, ini saya buat tabel row td. Jadi yang pertama kita menampilkan nama mahasiswa, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga tempat lahir, koma tanggal lahir. Oke, selanjutnya alamat. Dan yang terakhir tombol untuk proses delete dan juga edit. Jadi di sini saya buat button class, button danger, button small, kemudian teksnya saya buat delete, dan satu lagi untuk mengedit, edit. Untuk button ini saya ganti button warning. Oke, sekarang saya lihat di file index. Ini di headernya kita bisa lihat bahwa kita mempunyai kolom untuk menampilkan nomor baris dari tabel. Jadi di sini saya tambahkan lagi tabel data. Jadi di sini kita akan menampilkan nomor tabelnya. Jadi di atas ini saya buat satu variabel atau inisial variabelnya. Misal i atau nomor, misal nomor sama dengan 0. Kemudian di sini kita akan memanggil fungsi increment yang ini. Oke, ini saya buka lagi data.html. Jadi untuk memanggilnya, di sini saya buka lagi kurung awal seperti ini. Ini saya buat nomor sama dengan increment, kemudian parameter pertama nomor, parameter kedua 1. Jadi setiap iterasi nomor ini akan ditambah 1. Misal sekarang nomor inisialnya 0, ketika ini pertama kali terjadi iterasi, maka 0 akan ditambah 1. Maka untuk tabel pertama nomornya 1. Kemudian diiterasi lagi, 1 ditambah 1 jadinya 2, dan seterusnya sampai data mahasiswa sudah teriterasi semuanya. Nah, kemudian saya buka lagi file mahasiswa controller. Get data ini akan saya panggil di fungsi index yang ini. Oke, jadi di atas ini saya buat variabel data seperti ini, map string interface. Di sini key-nya saya buat data, kemudian saya panggil fungsi get data yang ini, jadi get data. Oke, nah kemudian data ini saya masukkan di sini. Nah, sekarang yang key data ini akan kita tampilkan di index.html. Jadi di bawah thead kita echo key data. Oke, seperti ini. Ini sekarang kita tes jalankan. Ini saya stop dulu. Go run main.go. Oke, saya buka browser. Ini saya reload. Ini belum ada data apa-apa. Sekarang saya tambahkan contoh data di phpMyAdmin. Oke, di sini saya tambah satu data. Nama lengkap mahasiswa 1, jenis kelamin laki-laki, tes, jalan testing. Oke, seperti ini. Ini saya buka lagi yang ini, kemudian saya reload. Oke, di sini kita mendapat teks HTML yang tidak dirender. Jadi cara mengatasinya, saya buka lagi Visual Studio Code, mahasiswa controller. Ini harus kita bungkus seperti ini, template HTML. Saya stop dulu, saya jalankan ulang, saya reload. Oke, ini datanya belum tampil juga. Sekarang saya buka lagi Visual Studio Code. Kita cari dulu penyebabnya.
Ini saya coba print mahasiswa, variabel mahasiswa. Apakah kita berhasil mengambil datanya dari database? Ini saya stop dulu, saya ulang lagi. Ini saya reload, saya lihat konsol. Oke, ini berhasil kita ambil dari database. Berarti masalahnya ada di views data. Kita buka lagi data.html. Nama mahasiswa, jenis kelamin. Ini saya buka entities mahasiswa.go. Oke, ternyata bukan nama mahasiswa. Kita menggunakan nama lengkap. Ini saya ganti nama lengkap. Saya stop, saya jalankan ulang. Ini saya reload lagi. Oke, ini untuk data mahasiswanya sudah berhasil kita tampilkan di tabel mahasiswa. Tapi ini tempat lahir juga belum tampil dan nomor juga belum tampil. Saya buka lagi. Tanggal lahir, tempat lahir. Ini saya lihat dulu. Tempat lahir. Tanggal lahir. Kemudian yang nomor ini saya tampilkan di sini. Nomor. Saya stop, saya jalankan ulang. Oke, untuk tempat lahir masih belum tampil juga. Saya cek di model. Mahasiswa model. Select all from mahasiswa, ID, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Oke, ini tempat lahir dua-duanya seharusnya. Yang pertama tempat lahir, yang kedua tanggal lahir. Saya stop, saya jalankan ulang. Ini saya reload. Oke, ini datanya udah tampil semua. Sekarang saya akan menambah tombol untuk menambah data mahasiswa. Jadi saya buka lagi Visual Studio Code di file index.html. Oke, di sini saya akan membuat satu tombol untuk tambah data mahasiswa. Jadi di sini saya buat button, tipenya button, class button primary. Di sini saya buat class add mahasiswa. Jadi ketika tombol ini ditekan, saya akan memunculkan modal untuk menambah data mahasiswa. Teksnya saya buat tambah data. Oke, ini saya buka kembali Google Chrome di Bootstrap. Saya cari modal. Oke, yang ini saya copy semua. Saya buka lagi Visual Studio Code, kemudian saya pastekan di sini. Yang modal dialog ini semua saya cut, kemudian saya pindahkan, saya buat satu file baru di folder mahasiswa, form HTML. Saya pastekan di sini. Oke, sementara seperti ini dulu. Sekarang saya balik lagi ke file index.html. Modalnya untuk ID-nya saya ganti. Saya buat misal modal mahasiswa seperti ini. Untuk labelnya ini saya ganti juga modal mahasiswa label. Oke. Kemudian ketika diklik tombol add mahasiswa, maka saya akan menampilkan atau memanggil form yang ini. Oke. Jadi modalnya akan ditampilkan secara dinamis. Jadi di bawah sini, yang ini saya akan membuat event di bawah sini, script dokumen. Di sini saya akan menggunakan jQuery. Oke, seperti ini. Saya tambah eventnya, add mahasiswa, on click. Nah, ketika tombol add mahasiswa diklik, maka saya akan melakukan get request untuk mengambil form yang ini. Dan hasil kembalian atau hasil dari request get form akan saya tampilkan ke dalam modal yang ini. Jadi di sini get. Oke, di atas ini saya buat variabel set URL, http localhost. Sekarang kita jalan di port 8000. Oke, seperti ini. Set URL. Saya akan membuat satu root baru untuk mengambil form yang ini. Jadi rootnya mahasiswa get form seperti ini. Function dan kembaliannya dalam bentuk HTML akan saya tampilkan di dalam modal mahasiswa yang ini. Jadi di sini saya select modal mahasiswa, kemudian saya set isinya HTML,
dan saya panggil modal show seperti ini. Oke, sekarang saya buat dulu root get form yang ini. Saya buka kembali file main.go. Ini saya copy, saya tambahkan root mahasiswa get form. Ini saya arahkan ke fungsi get form. Jadi sekarang saya akan membuat fungsi get form yang ini. Saya buka lagi mahasiswa controller. Oke, di bawah sini saya buat satu fungsi func get form. Parameter pertama response writer, parameter kedua http request. Oke, ini saya akan mengcopy. Oke, yang ini saya copy semua. Saya pastekan di sini. Untuk data ini saya buat nil. Nah, ini saya akan memanggil file form.html yang ini. Oke, seperti ini. Ini saya stop dulu. Saya jalankan ulang. Ini saya reload. Oke, sekarang saya coba test klik. Oke, ini tidak berfungsi. Inspect. Oke, ini fungsi get not a function katanya. Saya lihat lagi di file index HTML. Oke, ini karena menggunakan jQuery Slim, makanya tidak ada fungsi get yang ini. Oke, saya coba seperti ini. Atau saya cari aja jQuery CDN. Oke, yang ini saya copy, saya pastekan di sini. Oke, saya coba reload lagi. Integrity, ini saya hapus semua. Saya coba reload lagi. Oke, sekarang saya coba klik. Nah, sekarang untuk modalnya sudah berhasil kita tampilkan dari file form.html yang ini. Nah, sekarang saya akan mengerjakan form ini untuk menambahkan beberapa isian sesuai dengan database yang kita buat yang ini. Jadi saya akan membuat isian nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Oke, ini saya format dulu. Format dokumen. Oke, untuk modal title ini saya buat tambah data mahasiswa. Kemudian modal body dan modal footer akan saya bungkus di dalam tags form. Ini saya tambahkan form ID, form mahasiswa seperti ini. Kemudian action, ini saya akan mengarahkan misalnya ke mahasiswa store. Jadi nanti saya akan membuat satu fungsi lagi di file mahasiswa controller dengan nama store. Oke, nah di modal body saya buat beberapa isian. Div. Yang pertama nama lengkap, input tipenya teks, name nama lengkap, class form control. Oke, ini saya copy, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Ini saya ubah jadi jenis kelamin. Untuk ini saya ganti menjadi select, class form control, name-nya saya buat jenis kelamin seperti ini. Kemudian di sini saya tambahkan optionnya, yang pertama L, ini untuk laki-laki. Kemudian P, ini untuk perempuan. Ini saya ganti lagi menjadi tempat lahir, name-nya tempat lahir. Kemudian yang ini menjadi tanggal lahir, name-nya tanggal lahir. Dan yang terakhir alamat. Oke, untuk inputnya saya ubah menjadi text area. Name-nya juga saya ganti alamat seperti ini. Oke, yang ini saya buat menjadi simpan data. Kemudian button tipenya saya ganti menjadi submit. Oke, seperti ini. Saya stop dulu, saya coba jalankan ulang. Go create modal, saya reload, saya klik tambah data.
Oke, sekarang kita sudah mempunyai form untuk menambah data mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan proses simpan data. Saya buka lagi file index.html. Jadi yang ini saya akan menggunakan Ajax untuk menyimpan data mahasiswa. Di bawah sini, di dalam sini, dokumen, on submit, kemudian saya masukkan ID-nya form mahasiswa. Oke, di sini saya prevent dulu perilaku defaultnya, prevent default. Kemudian saya di sini menggunakan Ajax seperti ini, tipenya post, kemudian URL. Ini saya akan mengambil dari atribut action yang ada di form. It is attribute action. Untuk tipenya, ini saya buat method post seperti ini. Saya buka lagi, yang tipe ini juga saya akan mengambil dari atribut method. Jadi di sini this attribute method. Oke, selanjutnya data. Ini adalah data yang akan kita kirim ke controller. Data yang diambil dari form ini kemudian dikirim ke controller. Jadi this serialize seperti ini. Kemudian untuk responnya saya mau dalam bentuk JSON. Jadi di sini saya buat data type JSON. Oke, di sini saya buat success. Jika sukses seperti ini function, saya akan mengambil responnya. Di sini sementara saya console log dulu. Console log respon seperti ini. Kemudian saya buat lagi error. Jika error seperti ini, saya juga akan mengkonsol dulu responnya, console.log respon. Oke, sekarang saya akan mengerjakan fungsi store atau menyimpan data mahasiswa. Jadi ini saya buka lagi file main.go. Di bawah sini saya tambahkan roots baru. Ini namanya store. Kemudian saya arahkan ke file mahasiswa controller di fungsi store. Oke, ini saya buka lagi file mahasiswa controller. Oke, di sini saya buat func store parameter pertama respon writer. Respon writer seperti ini, kemudian http request. Sorry, ini bukan kapital seperti ini. Di sini saya akan ngecek request methodnya. Jadi saya cek if request method sama dengan http method post seperti ini. Nah, di sini saya akan menangani proses simpan data ke database. Jadi di sini saya parsing dulu formnya di parse form seperti ini. Kemudian di sini saya buat variabel mahasiswa dengan tipe struct mahasiswa. Di var mahasiswa entities mahasiswa seperti ini. Kemudian di sini saya akan mengambil inputan yang saya terima dari form yang ini. Oke, mahasiswa nama lengkap. Ini saya akan mengambil inputan form seperti ini, form get, kemudian masukkan key-nya atau field name yang ini. Jadi di sini name-nya nama lengkap, maka di sini saya masukkan nama lengkap seperti ini. Ini saya copy jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Ini jenis kelamin, kemudian tanggal lahir. Selanjutnya tempat lahir, dan yang terakhir alamat. Sorry, ini bukan post tapi parse form seperti ini. Oke, setelah ini kita akan menginsert data yang kita terima ini ke tabel mahasiswa. Jadi saya buka lagi file mahasiswa model. Saya akan membuat satu method create untuk menyimpan data. Oke, di bawah sini saya buat func seperti ini, nama metodenya create. Ini akan menerima satu parameter mahasiswa, tipenya entities mahasiswa. Tapi di sini saya pengennya parameter dalam bentuk pointer. Kemudian di sini akan mereturn error jika ada. Oke, ini saya buat variable result error sama dengan
Oke, di sini saya buat query untuk menginsert data ke database. Insert into mahasiswa. Di sini kolom-kolom yang akan kita insert. Jadi nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, dan alamat. Oke, kemudian values. Ini saya isikan dulu tanda tanya semua. 1, 2, 3, 4. Ada 3, 4 tanda tanya. Nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir. Oke, tanggal lahir satu lagi, alamat. Oke, kemudian kita masukkan value-nya. Jadi yang pertama mahasiswa, nama lengkap, mahasiswa jenis kelamin, mahasiswa tempat lahir, mahasiswa tanggal lahir, dan yang terakhir mahasiswa alamat. Oke, di bawah sini saya cek if error tidak sama dengan nil, maka saya akan mengembalikan return error. Jika tidak error, saya akan mengambil last insert ID dan menambahkan ID tersebut ke struct mahasiswa yang ini. Oke, jadi saya ambil, ini saya buat satu variable last insert ID result sama dengan last insert ID seperti ini. Kemudian mahasiswa ID sama dengan last insert ID. Ini saya return nil karena tidak ada error. Oke, sekarang saya buka lagi file mahasiswa controller. Di bawah sini saya akan memanggil method create yang ada di mahasiswa model. Mahasiswa model create. Kemudian saya masukkan variabel mahasiswa yang ini, namun bentuknya pointer. Oke, di bawah sini saya cek if error tidak sama dengan nil, maka saya akan mengembalikan pesan error tersebut ke Ajax. Oke, mungkin di bawah sini saya akan membuat fungsi respon JSON. Jadi kita akan mengembalikan respon dalam bentuk JSON. Di sini saya buat func respon JSON seperti ini. Ini menerima parameter HTTP respon writer, kemudian respon atau HTTP code-nya, integer, dan payload. Ini yang akan kita kirim sebagai respon JSON-nya. Jadi tipenya interface seperti ini. Respon. Ini yang pertama saya akan mengencode terlebih dahulu payload ini ke dalam bentuk JSON. Jadi kita bisa menggunakan JSON Morsel seperti ini. Ini payload. Kemudian saya set header content tipenya. Jadi w header set seperti ini. Content type application JSON seperti ini. Kemudian w write header untuk HTTP respon code, dan yang terakhir kita kembalikan responnya. Oke, ini untuk respon JSON. Kemudian saya buat lagi satu di sini untuk respon error. Define respon error. Ini juga sama parameternya. Cuman di sini untuk message errornya saya buat tipe string. Jadi seperti ini. Di sini saya akan memanggil respon JSON. Code. Oke, kemudian di sini saya buat sebuah map tipenya string, key-nya error sama dengan message seperti ini. Kemudian respon error ini saya panggil di sini. Yang pertama saya masukkan respon writer, yang kedua HTTP kode. Jadi di sini saya gunakan status internal server error. Ini saya kembalikan error pesannya. Oke, jika tidak gagal, di sini saya buat return seperti ini supaya baris kode setelahnya tidak tereksekusi lagi. Jika tidak gagal, maka di sini saya buat mungkin seperti ini, data map string interface. Di sini saya akan mengembalikan message data berhasil diubah. Kemudian saya akan mengembalikan data yang ini, yang get data yang ini. Oke. Jadi di sini data
HTML, template, HTML, kemudian saya panggil get data. Oke, nah di bawah sini saya panggil respon JSON yang ini. Jadi respon JSON, respon writer, kemudian untuk HTTP kodenya, HTTP status OK, dan data yang akan kita kirim ke responnya. Oke, ini saya stop dulu. Saya jalankan ulang, go run main.go. Sorry, ini bukan diubah, data berhasil ditambah atau disimpan. Oke, saya jalankan ulang, go run main.go. Ini saya buka lagi Google Chrome. Saya reload, tambah data. Ini mahasiswa 2. Jenis kelamin perempuan. Jalan testing. Oke, saya klik simpan data. Oke, ini kita berhasil mendapatkan respon data berhasil disimpan. Nah, sekarang respon ini, yang bagian data ini akan saya replace di tabel yang ini. Jadi isi dari tabel yang ini akan saya replace dengan respon data yang baru ini. Kemudian saya akan menampilkan alert data berhasil disimpan. Jadi saya buka lagi file index.html. Di sini di bagian sukses. Di sini saya buat gbody HTML respon data. Kemudian saya alert respon message, dan yang selanjutnya modalnya akan saya hide. Jadi di sini modal mahasiswa, modal hide seperti ini. Saya stop dulu, kemudian saya jalankan ulang. Ini saya coba tambah data lagi. Mahasiswa 3, jenis kelamin perempuan, tempat lahir, jalan, tes. Ini saya klik simpan. Oke, ini saya mendapat pesan data berhasil disimpan. Oke, ini data tabelnya sudah otomatis terreload. Cuman ini kayaknya alamat gagal disimpan. Ini saya cek lagi. Ini form name, nih ada typo, seharusnya alamat. Untuk tanggal lahir tipenya saya ubah menjadi date. Oke, saya ulang lagi. Tambah data, mahasiswa 4, misal perempuan. Simpan data. Oke, ini sudah berhasil menyimpan data mahasiswa ke database dan tabelnya sudah terreload secara otomatis. Oke, selanjutnya saya akan membuat fitur untuk mengedit data mahasiswa. Jadi ini saya buka lagi Visual Studio Code, file index. Oke, di bawah sini saya akan menambah event click untuk tombol edit yang ini. Jadi sebelum saya buat ini, saya buka lagi file data.html. Di sini saya buat kelasnya. Ini delete mahasiswa. Kemudian ini edit mahasiswa. Kemudian di tombol ini saya akan menambahkan atribut data ID. Nah, di data ID ini saya akan memasukkan value atau isi dari ID-nya. Oke, ini juga saya buat di tombol edit. Jadi ketika diklik tombol edit mahasiswa, maka saya akan mengambil ID ini untuk mengambil detail data mahasiswa yang akan kita tampilkan di modalnya. Oke, saya buka lagi file index.html. Di bawah sini saya buat event klik edit mahasiswa. Jadi yang ini saya kopikan semua. Kemudian yang ini saya buat jadi seperti ini, dokumen on click. Jadi ketika tombol edit mahasiswa diklik, seperti ini, saya akan mengambil ID-nya dari atribut data ID. Jadi di sini saya buat var ID this attribute data ID. Nah, ID yang ini akan saya tambahkan di URL get form. Jadi di sini saya tambahkan parameternya ID sama dengan ID. Seperti ini. Nah, di fungsi get form yang ada di file mahasiswa controller, saya akan mengecek ID-nya. Jika ID-nya ada, maka saya akan menampilkan form untuk mengedit data mahasiswa. Jika tidak ada, maka formnya digunakan untuk menambah data mahasiswa.
Ini saya buka lagi mahasiswa controller. Di yang bagian fungsi getForm, di sini saya akan mengambil ID-nya terlebih dahulu. Oke, di sini saya ambil ID-nya, query string, URL query seperti ini, kemudian ID. Ini saya convert dulu dari string menjadi integer. Jadi saya gunakan strconf parseIn. Kemudian saya ambil ID-nya query string, get ID seperti ini, base-nya 10, size-nya 64. Di bawah sini saya cek if error tidak sama dengan nil, maka ini formnya akan kita gunakan untuk menambah data mahasiswa. Oke, di atas ini saya buat variabel var data, tipenya map, key-nya string, interface seperti ini. Nah, jika error tidak sama dengan nil, maka di sini saya buat map string interface. Oke, untuk key-nya saya buat title. Jadi title di form yang ini akan saya buat dinamis tergantung kegunaan dari form. Jadi yang ini untuk menambah data mahasiswa. Jadi di sini saya buat tambah data mahasiswa seperti ini. Nah, yang ini jika errornya nil, maka ini akan kita gunakan untuk mengedit data mahasiswa. Jadi yang ini saya copy. Ini saya buat edit data mahasiswa. Oke, seperti ini. Kemudian variabel data ini akan saya kirim ke view form.html. Jadi saya masukkan di sini. Oke, di sini saya juga akan mengambil detail mahasiswa berdasarkan ID ini untuk kita tampilkan di form yang ini. Oke, jadi di sini saya buat variabel mahasiswa, tipenya struk mahasiswa. Kemudian di sini saya akan memanggil method find. Jadi nanti kita akan membuat method find untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan ID di tabel mahasiswa. Jadi ini saya buat seperti ini, mahasiswa model find. Ini belum ada metodenya. Habis ini akan kita buat. Oke, untuk method find ini akan kita gunakan untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan ID. Jadi di parameter pertama saya masukkan ID, kemudian pointer dari struk mahasiswa. Di bawah sini saya cek if error tidak sama dengan nil, panic error. Oke, sekarang kita akan membuat method find di file mahasiswa model. Oke, di bawah sini saya buat func mahasiswa model find. Jadi parameter pertama ID, tipenya integer 64, dan parameter kedua pointer struk mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa pointer entities mahasiswa seperti ini, kemudian mengembalikan error jika ada error. Di sini saya buat return mdb query error seperti ini. Select all from mahasiswa where ID. Oke, kemudian kita scan dan kita masukkan ke variabel mahasiswa yang ini. Jadi di sini saya buat mahasiswa ID, kemudian mahasiswa nama lengkap, mahasiswa jenis kelamin, mahasiswa tempat lahir, tanggal lahir, dan yang terakhir alamat. Oke, seperti ini. Ini saya balik lagi ke file mahasiswa, di file mahasiswa controller. Nah, mahasiswa ini juga akan saya kirim ke form.html. Jadi di sini saya tambahkan lagi, untuk key-nya saya buat mahasiswa seperti ini, kemudian saya masukkan variabel mahasiswa. Oke, sekarang saya buka form HTML yang ini, form.html. Di sini saya akan menambah atribut value. Untuk value default-nya kita ambil dari sini. Jadi mahasiswa nama lengkap. Ini saya copy, tempat lahir, ini tempat lahir, kemudian tanggal lahir, di sini alamat,
mahasiswa alamat. Kemudian di sini saya akan ngecek seperti ini, if equal seperti ini, mahasiswa jenis kelamin, jika sama dengan L seperti ini, maka saya akan menambahkan atribut selected. Yang ini jika sama dengan P, maka akan saya tambahkan atribut selected. Di bagian sini saya ngecek lagi, if mahasiswa ID seperti ini, jika nilai dari mahasiswa ID berarti form ini dipakai atau digunakan untuk mengedit data. Jika tidak, else, maka kita gunakan untuk menyimpan data. Oke, ini saya ubah menjadi perbarui. Oke, ubah data seperti ini. Dan di sini saya tambahkan satu field hidden, tipe hidden, name ID, value, mahasiswa ID seperti ini. Kemudian saya scroll ke atas di bagian title. Ini saya akan ngambil dari title yang kita kirim yang ini. Ini saya tambahkan title seperti ini. Oke, saya stop, saya jalankan. Ini saya buka lagi Google Chrome. Ini saya coba tekan tombol edit. Oke, ini sekarang formnya posisinya untuk mengedit data. Jadi form yang sama kita gunakan untuk proses tambah data. Yang ini untuk tambah data. Kemudian juga kita gunakan form tersebut untuk mengedit data. Oke, jadi form modal ini kita buat dinamis. Oke, sekarang kita akan mengerjakan proses untuk ubah datanya. Ini saya buka lagi Visual Studio Code, file mahasiswa controller, di function store. Oke, di bawah sini. Di sini saya akan mengambil ID dari form yang ini. Jadi jika ID-nya ada, maka kita akan melakukan proses update. Jika ID-nya tidak ada, maka kita akan melakukan proses insert yang seperti sekarang. Jadi di sini saya ambil ID-nya, saya akan convert ke integer, parse in seperti ini, from get ID, base-nya 10, kurangnya 64. Nah di sini saya cek if error tidak sama dengan nil, maka ini kita gunakan untuk menginsert data. Insert data. Jika errornya nil, maka kita gunakan untuk mengupdate data. Oke. Nah, yang baris kode ini akan saya pindahkan ke dalam sini. Jadi yang ini saya copy. Saya pindahkan ke sini. Untuk data ini saya akan buat dulu di sini variabelnya var data map string interface. Oke, seperti ini. Ini saya ganti data sama dengan map seperti ini. Nah, jika errornya nil, maka di sini kita akan melakukan proses update data. Oke, jadi di sini saya akan mengambil terlebih dahulu ID yang ini dan akan saya masukkan ke entities atau struk mahasiswa yang ini. Jadi mahasiswa ID sama dengan ID. Kemudian di bawah sini saya akan memanggil method update. Jadi nanti kita akan membuat proses atau method update di file mahasiswa model. Jadi di sini saya buat error sama dengan mahasiswa model update. Jadi untuk method update ini cuma menerima parameter struk mahasiswa. Jadi saya masukkan di sini. Di bawah sini saya cek if error tidak sama dengan nil, maka saya akan nge-return respon error seperti ini. Nah, jika tidak error, maka di sini saya return seperti ini. Ini saya copy semua seperti ini. Data berhasil diubah. Oke. Nah, sekarang saya akan mengerjakan method update di file mahasiswa model. Ini saya buka kembali mahasiswa model. Di bawah sini, func seperti ini, mahasiswa model, kemudian nama metodnya update. Ini menerima satu parameter mahasiswa, tipenya struk mahasiswa, dan mereturn error jika gagal insert. Jika gagal update. Oke, ini result error sama dengan exec seperti ini, update mahasiswa, set nama lengkap, kemudian jenis kelamin,
tempat lahir, tanggal lahir, alamat, where ID, sama dengan tanda tanya seperti ini. Nah, di sini saya akan mengambil value dari field dari struk mahasiswa yang ini. Jadi yang pertama kita update nama lengkap. Jadi di sini saya masukkan mahasiswa, nama lengkap, mahasiswa, jenis kelamin, mahasiswa, tempat lahir, habis itu tempat lahir, tanggal lahir, mahasiswa, tanggal lahir, mahasiswa alamat, dan mahasiswa ID. Oke, seperti ini. Di bawah sini saya cek if error tidak sama dengan nil, maka saya akan nge-return error. Jika tidak, maka saya akan nge-return nil. Sorry, ini return error. Yang result ini saya abaikan. Oke, ini saya cek lagi, set nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, where ID. Kemudian urutan ini nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan ID. Oke. Saya buka lagi mahasiswa controller. Oke, ini udah semua, saya stop dulu. Saya jalankan ulang, go run main.go. Ini akan saya coba tes edit mahasiswa yang ini. Ini alamatnya kosong, misal saya isi testing, ubah data. Oke, ini kita dapat respon data berhasil diubah. Oke, ini sudah otomatis reload tabelnya, bahwa proses update juga sudah berhasil kita lakukan. Oke, yang terakhir kita akan melakukan proses delete data. Saya buka lagi Visual Studio Code. Oke, saya buka file main.go. Di sini saya akan membuat satu root baru untuk menghapus data. Oke, di bawah sini ini saya copy mahasiswa delete. Ini akan saya arahkan ke fungsi delete. Oke, sekarang saya akan mengerjakan fungsi delete di file mahasiswa controller. Oke, di bawah sini ini store, di bawah fungsi store func delete, parameter pertama http writer, yang kedua http request. Oke, yang pertama di sini saya akan mengambil ID-nya. Jadi di file data.html kita akan mengirim parameter ID. Jadi ketika yang ini ya. Jadi ketika tombol delete mahasiswa diklik, maka kita akan melakukan ajak request dan mengirim parameter ID yang akan di delete. Oke, jadi ini saya buka lagi file mahasiswa controller. Oke, di sini saya akan parsing dulu. Parse form seperti ini. Oke, di bawah sini seperti biasa saya akan mengambil ID-nya. Ini saya akan convert terlebih dahulu ke integer, parse in airForm.get ID. Jadi kita akan mengambil parameter ID, kita convert ke integer, base-nya 10, size dan size-nya 64. Kemudian di bawah sini saya cek lagi if error tidak sama dengan nil, panic error. Nah, di bawah sini saya akan memanggil method delete yang akan kita buat di file mahasiswa model. Di error mahasiswa model delete. Jadi kita akan membuat method delete di file mahasiswa model. Untuk method delete ini menerima parameter ID. Oke. Kemudian di bawah sini saya cek lagi if error tidak sama dengan nil, panic error. Oke, jika berhasil di delete, maka saya akan mengembalikan respon data berhasil dihapus. Jadi data sama dengan maps string interface message data berhasil dihapus seperti ini. Kemudian juga akan kita kembalikan respon data. Jadi template HTML get data seperti ini. Nah, di bawah sini saya panggil fungsi respon JSON with http status oke data. Oke, seperti ini. Sekarang saya buka file mahasiswa model.
Oke, di bawah sini saya buat method delete func mahasiswa model delete. Ini menerima parameter ID, tipenya integer 64, dan mengembalikan error jika error query. Untuk ini saya abaikan resultnya, saya ngecek errornya saja. Jadi di sini db exec delete from mahasiswa where ID sama dengan ID yang ini. Jadi kita akan menghapus data mahasiswa berdasarkan ID. Oke, seperti ini. Di bawah sini saya cek lagi, if error tidak sama dengan nil, saya akan mengembalikan return error. Oke, jika tidak error, maka saya akan kembalikan return nil. Oke, ini untuk mahasiswa controllernya sudah, modelnya sudah. Sekarang saya buka file index. Jadi di bawah sini saya akan menambahkan event on click untuk menghapus data. Jadi di sini saya buat document on click. Jadi ketika terjadi klik di tombol delete mahasiswa yang ini saya pastikan di sini. Yang pertama saya akan mengambil ID yang ada di atribut data ID. Jadi di sini saya buat, ini saya copy, saya pastikan di sini. Nah, kemudian saya akan memunculkan confirm apakah Anda yakin ingin menghapus data. Jadi di sini saya buat confirm delete sama dengan confirm apakah Anda yakin ingin menghapus data, seperti ini. Kemudian saya cek if confirm delete sama dengan true. Jika diklik ya atau oke, maka di sini saya akan melakukan post request ke URL delete data yang kita buat yang ini. Oke, ini saya lanjut lagi. Jadi set URL mahasiswa delete. Oke, kemudian kita akan mengirimkan parameter ID. Function respond. Di sini saya tambahkan tipe data yang kita terima dalam bentuk JSON. Kemudian di sini saya akan memunculkan alert respond message yang ini. Oke, alert respond message. Kemudian saya akan mereplace data yang ada di sini dengan respon kembalian yang kita kirim dari controller yang ini. Oke, jadi di sini key-body HTML respond data seperti ini. Oke, ini udah semua. Saya stop dulu, saya jalankan ulang. Go run main.go. Saya buka lagi Google Chrome. Oke, ini saya coba hapus data yang nomor 3 ini. Saya klik delete. Oke, ini saya mendapatkan respon data berhasil dihapus. Nah, jadi sekarang datanya sudah berhasil kita hapus. Jadi seperti inilah cara membuat CRUD dengan Bootstrap Ajax. Jadi semuanya ini terjadi secara Ajax. Oke, ini tambah data, kita memunculkan pop-up modal dan kita simpan dengan Ajax. Kemudian untuk proses edit kita juga menggunakan modal Bootstrap dan ubah datanya juga kita lakukan dengan Ajax. Delete pun demikian, semuanya kita lakukan dengan Ajax request. Baiklah, sampai di sini tutorial cara membuat CRUD menggunakan modal Bootstrap dengan bahasa pemrograman Golang. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.